91,6 Tangerang Radio, satu suara untuk Arifan Lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ada teman semuanya. Jumpa lagi sama Ivi di Gemilang edisi hari Rabu 6 Mei 2026. Hari Rabu yang spesial, hari telah di jam 10 ini karena kita kedatangan tamu yang spesial juga. Kita ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa yang sudah hadir di studio Tangerang Radio di hari ini dari HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia Banten. Mendingan langsung kita sapa aja bapak-bapak ibu-ibu yang akan memberikan edukasi. Selamat pagi, ada Ibu Juli Tikili. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih. Selamat pagi semua. Aduh, gimana kabarnya Ibu Juli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dari rumah, dari kantor? Ya, dari rumah. Dari rumah ya, mantap. Lancar ya perjalanan? Lancar sih. Lancar. Ada macet-macet dikit sih. Gitu ya, gitu ya. Jadi emang lagi ada banyak perbaikan jalan gitu ya. Dan bersama Ibu Tikili ada juga Bapak Dr. Aspati. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Evi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Pagi hari ini kita mau membahas sesuatu yang sangat penting sebetulnya untuk dibahas ya Bu ya Pak ya. Ini kita mau membahas satu diskusi mengenai temanya adalah kesehatan mental meningkatkan kualitas hidup ODIF. Ya. Melalui konseling yang efektif. Nah, sebelum kita masuk ke tema hari ini, kita mulai dulu dari hal yang paling mendasar. Ya, Bu apa Dok ya? Enaknya dipanggil Ibu aja. Ibu aja ya. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kesehatan mental, ini kan maksudnya kesehatan mental ya, Iya. Bu ya. Banyak orang masih menganggap ini tuh sesuatu yang abstrak, kesehatan mental itu gitu ya. Yang kesannya tuh jauh dari diri dia gitu kan ya. Jadi orang itu lebih fokus untuk menjaga kesehatan fisiknya dan justru melupakan kesehatan mental. Nah, supaya masyarakat itu paham, boleh sharing Dok. Basicnya dulu deh, seberapa penting sih menjaga kesehatan mental dalam menunjang kualitas hidup seseorang? Menjaga kesehatan mental itu sangat penting ya bagi kita semua gitu. Kita aja kadang-kadang kan sering merasa ada misalnya kita terbentur satu masalah nih, tiba-tiba kita kan cemas banget tuh. Jadi waduh sampai nggak bisa tidur, terus makan juga nggak pengen gitu loh ya kan. Kita juga pasti alamin, setiap orang itu pasti alamin. Tapi bagaimana kita mengolah itu untuk supaya kita sadar nih bahwa kita sekarang kondisinya kita lagi ada masalah, kita cemas gitu kan. Gimana nih caranya supaya cemas itu nggak ada, maksudnya bisa hilang gitu. Misalnya kalau kita pribadi atau maksudnya sama Mbak di sini itu kan ya udah gitu loh, santai aja mungkin kan nanti juga berlalu gitu kan. Kita bisa alihkan dengan misalnya kita hobi apa, dengerin musik kah, atau kita hobi baca, atau kita mau jalan sebentar ke mall kayak gitu kan, untuk kita kembali lagi maksudnya nyaman lagi gitu loh. Begitu kita overthinking gitu. iya benar. Tapi kalau kita misalnya kita bawa terus cemas itu, padahal itu masalahnya sepele gitu loh. Maksudnya sepele yang bisa kita atasi nantinya gitu kan. Cuma karena kita kepikiran terus, waduh gimana nih nanti kalau pemanya saya nggak bisa selesaikan, nanti saya gini, saya gitu kan. Jadi akhirnya berkecamuk dalam pikiran kita, akhirnya ya itu tadi kan nggak bisa tidur lah, terus mau aktivitas apa malas gitu kan. Stres ya. Jadi mau masalah sedikit jadi akhirnya malah tambah jadi larinya kan kesehatan fisik juga gitu kan. Ya itulah, jadi pentingnya kita harus sadar bahwa kesehatan mental itu penting gitu loh untuk kita gitu. Ya karena kalau tidak juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari gitu Benar. Bu ya. Siapa pengaruh ke produktivitas juga? Iya, Betul. betul banget. Nah, memang sebetulnya apa aja sih orang-orang yang dia tuh misalnya nggak sadar kalau itu tuh sudah masuk rangkanya tuh di sesuatu hal yang harus ditanggulangi mengenai kesehatan mental. Apakah stres kah atau apakah kayak orang-orang kan cuma pikiran biasa kayak gitu. Kira-kira apa aja biasanya yang orang-orang tuh jarang tahu? Ya, biasanya kan kalau biasanya gini nih, kalau misalnya nih anak sekolah aja, dia ujian kan karena lagi musim ujian nih, anak sekolah ujian, sudah itu dia kan kepikiran nih, dia nggak bisa jawab misalnya, atau aduh nilai saya nanti gini, terus nanti orang tua saya gini gitu kan, semua jadi berkecamuk, akhirnya kan dia overthinking tuh, jadi akhirnya
dia juga merasa tidak tenang, tidak nyaman gitu loh, akhirnya nggak bisa tidur juga. Ada juga yang merasa karena ada tuntutan juga kan dari orang tuanya mungkin dia harus juara atau apa, itu kan jadi akhirnya, lari kemana mana gitu loh. Jadi ya itulah banyak sekali Banyak sekali. sebenarnya yang Berarti bisa membuat kita, apa namanya, tergantung diri kita gitu ya menyikapi itu ya, kayak tadi Mas bilang overthinking terlalu banyak jadi maksudnya masalah kecil dibesar-besarkan, itu kan biasanya mulanya juga dari situ oh kan. gitu. Berarti Heeh, memang biasanya itu bisa bermula dari overthinking, iya, gitu, stres gitu ya. bener. Kalau depresi itu kategorinya sudah masuk ini belum, I gangguan dari mental tersebut? iya, depresi kan lebih lebih maksudnya lebih tinggi tingkatannya lah ya. Oke. Maksudnya dia, lebih udah, biasanya itu kan kalau depresi itu kan dia sudah mengurung diri, kayak gitu Oh, kan. oke. Terus sudah itu nggak mau mandi misalnya, Mhm. kayak gitu. Terus malas makan, Mhm. malas, pokoknya ganti baju juga males gitu, dia maunya di kamar aja, Mhm. ngurung diri gitu kan, itu Mhm bisa. mhm. Oke, berarti berawal dari hal-hal kecil kayak overthinking, stres kalau tidak ditanggulangi dengan baik Mhm, begitu ya, itu bisa berujung hal-hal yang iya, lebih parah lagi gitu ya, betul. depresi dan sebagainya. Nah, Mhm, kita masuk ke topik hari ini ya Bu, mengenai ODIF tadi ya, iya, ODIF orang dengan HIV. Nah, kita tahu bahwa mereka tuh nggak hanya menghadapi tantangan secara medis, betul. betul ya, tapi juga secara psikologis. Kalau dari pengalaman atau pengamatan dokter, tantangan psikologis seperti apa yang paling sering dihadapi oleh ODIF dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi tantangan, ODIF itu kan biasanya kan mereka pada saat mengetahui mereka, Positif. positif, Mhm. itu kan mereka sebenarnya, eee, cemas juga gitu loh. Mhm. "Waduh, gimana nih saya harus ngomong ke orang tua saya, Mhm. misalnya ke keluarga saya." Dia takut kan, karena kan, stigma-stigma di masyarakat itu kan bahwa kalau orang ODIF itu kita tidak boleh deketan sama mereka, terus Mhm. kita tidak boleh salaman. Makan aja Betul. nggak boleh bareng gitu kan, terus apa namanya, nggak boleh duduk sebelahan atau deketan gitu kan. Mhm. Banyak sekali ya stigma itu yang masih ada di masyarakat sehingga dia takut kan untuk misalnya mau ngomong nih sama ibunya aja atau orang tuanya aja, bahkan sama temannya saja itu dia takut biasanya kan. Jadi karena mereka takut nanti begitu mereka ngomong, mereka akan dikucilkan atau mereka akan disingkirkan kayak gitu kan. Mhm. Dan juga kalau mereka kerja, mereka juga akan, dikeluarkan dari kerja gitu. Itu yang membuat mereka, akhirnya, banyak yang begitu positif, mereka merasa banyak sekali cemas lah Mhm. gitu, depresi, ada yang bahkan sampai depresi kan. Waduh lebih bagus saya mati aja gitu. Waduh waduh. Karena kan, apa namanya, sudah nggak ada Mhm. harapan Merasa hidup tidak ada gitu loh harapan lagi ya. padahal kan sebenarnya dengan mereka konsumsi ARV rutin atau apa itu kan, mereka Bisa bisa membantu. heeh, mereka masih bisa produktif dan lain-lain. Oke. Iya, bahkan sebenarnya kalau boleh dikatakan sebenarnya yang paling parah itu bukan stigma dari luar, justru yang paling parah itu dari stigma dari Dari diri Iya sendiri. betul, Ya, self Oke. self ininya. karena Oh. memang pada kenyataannya banyak teman-teman ODIF ini yang tertolak dari keluarga juga ada, bahkan sampai Mhm, terusir pun ada. Jadi itu betul. kondisi-kondisi itu memang sangat-sangat mempengaruhi kondisi kesehatan mentalnya Mhm gitu ya kan. mhm, Apalagi ketika dia sudah dikucilkan, di dunia kerja juga mungkin dia dikeluarkan, Mhm. dipecah gitu, padahal secara aturan internasionalnya juga nggak ada bisa, peraturan Permenakernya juga nggak boleh gitu kan, seorang model Mhm. itu bahkan harus tetap mendapatkan hak untuk bekerja gitu. Mhm. Nah, banyak sebenarnya di masyarakat itu yang nggak paham tentang situasi Mhm. itu. betul. Jadi akhirnya muncullah stigma-stigma seperti itu, dan itulah yang membuat kondisi ODP itu akhirnya secara mental overthinking tadi, Oke. mungkin Iya, dia terlalu khawatir sehingga akhirnya timbul-timbul juga self stigma pada dirinya Mhm. sendiri. Betul. Nah, tadi stigma, atau diskriminasi mungkin ya itu yang tadi sudah disebutkan itu seringkali melekat pada diri ODIF. Nah, tapi mungkin belum semua orang itu benar-benar paham gitu loh dampaknya tuh kayak gimana sih gitu. Seberapa besar sebetulnya pengaruh stigma ini terhadap kondisi mental ODIF? ya besar banget ya Mhm. maksudnya kayak gitu. Jadi, karena mereka istilahnya kan mereka sendiri awalnya itu kan kaget gitu loh, mereka dapat positif itu, dengan, keadaan positif aja mereka sudah sebenarnya kaget gitu loh, "Waduh ini
gimana nih kelanjutan hidup saya gitu loh, apa yang saya harus lakukan dan sebagainya gitu kan. Itu banyak sekali yang mereka berpikirkan kayak gitu. Oke. Nah, gimana cara kita bisa mengurangi stigma-stigma itu? Ya, dengan maksudnya ya kita harus bisa misalnya kayak gini lah cara Memberikan edukasi. edukasi kayak gitu kan, lebih banyak lagi memberikan edukasi, terus kita juga memberitahu kepada para yang ODIF itu sendiri bahwa mereka itu walaupun mereka ODIF, mereka kan masih bisa produktif gitu loh. Tunjukkan ke yang lain bahwa mereka itu walaupun ODIF, mereka itu tidak menularkan juga, mereka juga bisa produktif, mereka bisa berkarya dan sebagainya gitu loh. Jadi jangan malah terpuruk atau jangan malah menghindari dunia luar gitu kan. Tapi tunjukkan bahwa mereka ODIF tapi mereka bisa gitu loh, bisa melakukan apapun yang lain, yang normal maksudnya yang tidak produktif kan. juga. Iya, kayak gitu. Jadi harus itu edukasi lah yang perlu diperbanyak ya. Nah, orang-orang kan banyak ya Bu yang takut kalau masih banyak orang yang belum paham lah penularan HIV ini sendiri ya, dan hal ini yang bisa memicu stigma-stigma tersebut karena takut ketularan jadi nggak boleh berpikir. Sebenarnya penularan itu gimana sih Bu? Mungkin saya Oke, jadi sebenarnya kalau banyak orang takut gitu ya, kayaknya HIV itu gampang banget tertular, nggak boleh tinggal serumah, nggak mau tinggal serumah, nggak boleh salaman ya. Padahal sebenarnya virus HIV itu virus paling sopan, Paling sopan, santun banget. Karena maksudnya gini, karena orang tidak akan mungkin tertular HIV kalau dia tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang positif HIV. Nah, sementara kalau kita bicara soal penyakit lain, misalnya hepatitis misalnya, itu dari keringat aja bisa tertular. Atau mungkin TBC dari udara bisa tertular, gitu kan. Makanya kita bilang virus HIV itu virus paling sopan karena harus melakukan ini istilahnya assalamualaikum dulu. Sama dan salam. Iya, karena nggak mungkin tiba-tiba seseorang positif HIV kalau tidak melakukan hubungan yang beresiko ya. Hanya itu aja dok, apakah aku jadi dokter? Bukan. Apakah itu aja atau mungkin maaf ya penciuman atau ya sebenarnya kalau secara ini konsentrasi jumlah virus HIV paling tinggi itu ada di dalam darah sama di cairan kelamin ya, baik cairan vagina sama cairan sperma. Nah, di saliva memang ada metode yang dia bisa mendeteksi virus HIV melalui saliva atau air liur. Tapi jumlahnya itu sebenarnya sangat sedikit sekali. Mungkin orang akan tertular virus HIV melalui ciuman gitu ya. Itu kalau sampai mungkin ciumannya terlalu hot berdarah-darah gitu. ya? Iya. Karena tadi kalau bicara soal salivanya sendiri mungkin butuh jumlah saliva yang sangat banyak gitu ya, mungkin kalau kita ibaratnya mungkin mesen galon gitu 8.000 liter gitu, nah mungkin gitu kan jumlah virusnya ternyata sangat sedikit sekali gitu. Jadi yang paling banyak adalah di dalam darah sama di cairan kelamin. Oke. Jadi teman-teman semua udah tahu ya bahwa HIV ini merupakan satu kondisi ya, kondisi yang sebetulnya sopan. Iya. Hidup dibanding batuk dan pilek. Lebih sopan karena memang tadi ada harus ada sesuatunya dulu sebelum bisa tertular. Nah, bagi orang-orang yang sudah mengidap ini ya, ODIF seperti itu ya. Perlu beberapa cara tentunya ya, karena mereka ini biasanya terpengaruh dari kondisi psikologisnya kayak gitu. Nah, dengan berbagai kondisi mental yang dimiliki ODIF ini sendiri, apakah konseling ini bisa menjadi satu cara untuk membantu mereka keluar dari permasalahan tersebut? Iya. Jadi dengan konseling kan mereka bisa istilahnya mengeluarkan isi hati mereka gitu ya. Mungkin mereka saat itu lagi benar-benar cemas atau mereka benar-benar udah jatuh depresi kayak gitu kan, atau mereka lagi stres gitu loh, misalnya di tempat kerja mereka takut dikeluarkan kayak gitu kan, dengan adanya mereka berani untuk konseling kayak gitu kan,
mereka sedikit, oh iya berarti saya salah nih, saya misalnya terlalu overthinking nih di sini. Ya udah nanti saya akan begini. Jadi kan mereka bisa sadar akan masalahnya mereka dan mereka bisa menemukan jalan keluar dari masalahnya itu gitu loh. Jadi mereka sedikit kalau habis konseling itu mereka udah lega. Mereka kan selalu sampaikan gitu udah lega, Udah lega, gitu. oke. Jadi ada teman ngobrol ya mungkin kan misalnya kalau di luaran kan hanya teman ya ketawa lah cerita biasa, tapi kan untuk mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya itu kan mereka sangat hati-hati gitu kan karena takut ya itu disebarluaskan lagi. Apalagi kan kalau orang dengan HIV itu ada istilahnya dia menjaga kerahasiaan status. Wah, betul, Ya gitu. itu. Dan itu kan nggak bisa diceritakan ke sembarangan orang. Benar. Nah, tapi konseling ini Bu ya Pak, sering dianggap tabu. Ada yang bilang cuma orang yang kurang lah, tanda kutip, yang pergi ke psikolog atau ke konselor. Kita mah enggak begitu sebenarnya. Mungkin saya coba jawab dulu ya. Ya, Jadi karena di awal memang masih banyak miskonsepsi atau pemikiran keliru ya di masyarakat awam itu berpikirnya kalau bicara soal konseling, oh ada gangguan jiwa nih. Iya. Padahal kan semua orang butuh yang namanya konseling. Betul. Betul ya. Kita tuh tiap hari ngadepin beban hidup, kadang burn out kondisinya gitu kan. Nah, itu sebenarnya bukan seperti itu gitu. Karena kan kalau orang kita dengar, saya ngomong kalau ya RS bersumber waras gitu kan, padahal dikira rumah sakit jiwa di gitu ya di Grogol. Padahal sumber waras kan rumah sakit umum. Betul. Iya gitu. Nah, memang banyak miskonsepsi seperti itu atau pemahaman yang keliru. Nah, mungkin kalau secara spesifiknya bicara soal konseling ya mungkin Bang Yuli lah yang lebih paham gitu. Jadi setidaknya sebenarnya gini, kalau konseling sendiri di upaya penanggulangan HIV itu ketika seorang di pemeriksaan status, kan itu ada namanya self and consulting test. Yeah. Nah, jadi sebenarnya ada proses konseling awalnya. Oh ada. Ada. Oke. Tapi lebih untuk mempersiapkan kondisi mental awal ketika orang ini akan mengetahui status. Betul. Oh, Nah, oke. itu ada di layanan kesehatan dan bahkan setiap layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Tangerang ini di puskesmas dan rumah sakit, terutama puskesmas ya itu sudah berjalan. Nah, hanya saja fasenya adalah itu fase awal. Oke. Oh, ada fase-fase lagi Iya. nanti selanjutnya. Betul. Kalau boleh tahu apa aja tuh Pak? Jadi pertama ketika seorang memeriksakan diri ya untuk mengetahui status HIV pasti akan dicek dulu sejarah seksualnya. Oh, oke, benar-benar. Karena dari sejarah seksual kita akan tahu resikonya seperti apa. Baru nanti dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dia darahnya diambil, kemudian dicek jumlah virusnya berapa dan segala macam. Baru nanti dari situ akan diberitahu statusnya. Dan yang memberitahu itu hanya dokter yang ketika pertemu pertama kali misalnya ya Mbak Ivi adalah dokter yang ketemu saya pasiennya. Nah nanti yang ngasih tahu itu hanya Mbak Ivi dan hanya Mbak Ivi yang tahu status saya itu seperti apa. Gitu. Karena tenaga lab pun tidak boleh membuka rahasia itu. Itu udah kode etik medisnya. Jadi sebenarnya kalau secara upaya penanggulangan HIV ya sebenarnya udah ada tahapan-tahapannya. Nah nanti dari situ baru pasca tes itu ada konselingnya lagi. Oh gitu. Iya. Nah kalau konseling yang dilakukan teman-teman di sini adalah konseling ketika fase yang dalam pengobatan. Oh oke. Ya. Jadi sudah dicek begitu ya? Ya, jadi sudah menjalani ARV-nya dan segala macam. Karena kan sebenarnya bayangin ya minum obat seumur hidup. Iya. Apa nggak stres, belum lagi bosennya gitu ya, belum lagi kondisi-kondisi diskriminasi tadi, stigma tadi gitu ya. Nah tentu itu akan sangat berpengaruh karena banyak kasus begini. Ini informasi kita dapetin dari teman-teman kelompok dampingan sebaya. Jadi kita ada kelompok KDS namanya. Nah kelompok dampingan sebaya ini memang mayoritas adalah penyintas HIV. Nah teman-teman pendamping ini banyak memberikan informasi, ada si inilah kemarin mau coba bunuh diri, adalah si inilah kemarin nggak mau makan, stres dia ini. Nah sebenarnya ketika melihat dalam kondisi seperti itu akhirnya kami di KTR Kabupaten Tangerang memandang bahwa memang perlu adanya program
dukungan psikologi. Mm-mm. Nah itu KPR Kabupaten Tangerang kerjasama juga dengan visi untuk uh, program ini gitu. Jadi menggunakan program ini tujuannya adalah ya supaya teman-teman tadi itu bisa secara kesehatan mentalnya bisa lebih baik ya. Artinya dia tidak stres kasus-kasus yang mungkin ada remaja yang tadinya dia sudah berubah terus tiba-tiba mungkin karena orang tuanya meninggal terus dia stres akhirnya dia nggak mau berobat lagi sampai akhirnya ya mau nggak mau gitu kan harus tidak ada gitu kan. Nah itu yang akhirnya membuat kita tuh gimana sih cara tanggulanginnya gitu kan. Ya mau nggak mau kita buatlah pelayanan dukungan kesehatan mental ini. Dan sebenarnya layanan ini ada di KPL Kabupaten Tangerang Oh gitu. sebetulnya. Nah, jadi kita udah sediakan teman-teman ODIV itu juga bisa datang gitu ya. Bahkan sebenarnya kan yang membutuhkan konseling mental ini just cuman ODIV-nya sebenarnya. Keluarganya juga sebenarnya butuh. Oh gitu. Iya. Oh. Karena bayangin keluarga ketika tahu anaknya gitu misalnya positif, oh pasti kan reaksinya Mm-mm. ini ya secara psikis mungkin Betul banget ya. gimana gitu kan, pandangan tetangga gimana, pandangan saudara-saudara saya gimana gitu ya. Nah itu memang sebenarnya yang diharapkan ya nggak cuma ODIV-nya aja yang bisa mengakses layanan ini gitu, bahkan di sebenarnya keluarganya pun gitu kalau konseling mau tahu kan tentang HIV itu seperti apa itu bisa gitu. Jadi memang layanan ini memang kita harapkan juga nantinya mungkin akan bisa juga jadi sebuah layanan yang ada di setiap fasilitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Tangerang. Oke. Nah, kalau ada ODIV yang saat ini mungkin masih ragu atau mungkin takut ya untuk mulai konseling, apa langkah awal yang bisa mereka lakukan? Kalau untuk konselingnya kita sediakan dua jalur ya, artinya ada yang online, ada juga yang offline. Oh, Nah, oke. yang online ini ya memang tadi mungkin kalau yang mungkin Tatap ya takut tetap muka, mungkin malu gitu ya, atau mungkin memang karena kesibukan nggak sempat datang, ya silahkan bisa mengikuti layanan yang online. Oke. Kalau misalnya memang sempat, ya udah lebih siap secara mental untuk ketemu orang, ketemu konselor gitu ya, boleh pilih yang offline. Oke, dan semua itu udah pasti terjamin Rahasianya rahasianya ya. betul. Karena memang sudah kode etiknya begitu. Betul, karena kita juga sediakan ruangan sendiri sebetulnya. Oh gitu. Jadi di KPA itu kita udah ada ruangan memang khusus ruangan konseling. Oke. Dan itu tidak sembarangan orang. Oh iya. Nah, kalau kita lihat dari sisi akses khususnya di Kabupaten Tangerang sendiri ya, gimana kondisi layanan konseling saat ini? Apakah sudah cukup menjangkau masyarakat yang membutuhkan? Oke, jadi kalau yang ini setelah sepengetahuan saya di layanan kesehatan itu memang ada layanan konseling. Ininya lebih ke layanan konseling secara umum, bahkan mungkin ya dengan maaf ya dengan tingkatan yang ODGJ. Oke. Tapi memang untuk yang benar-benar terfokus di layanan konseling untuk HIV itu memang belum ada di fasilitas layanan kesehatan. Nah kalau tadi layanan konseling yang awal itu semua fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Tangerang memang sudah berjalan gitu. Tapi itu kan hanya untuk asesmen awal sama kesiapan untuk mengetahui status itu. Yang cuman memang diharapkan kita dari KPR berharap nantinya layanan konseling ini bisa juga nanti diterapkan di setiap fasilitas yang ada di. Oke, berharap yang terbaik lah ya. Gitu. Iya. Nah, tadi sebelumnya kita udah bicarakan soal konseling. Selain konseling, apakah ada langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan ODIV mungkin secara mandiri untuk jaga kesehatan mentalnya sehari-hari? Ya itu. Jadi maksudnya selain konseling, mereka juga harus punya pikiran positif ya. Maksudnya selalu harus berpikir positif bahwa mereka itu sama seperti yang lain gitu loh. Mereka tetap bisa produktif, mereka tetap bisa bergaul dengan siapapun gitu. Dan ya itulah kita harus berubah pikiran mereka sehingga mereka bukan hanya mereka, waduh saya udah kena ya udahlah saya sudah tak bisa ngapa-ngapain nih, hanya misalnya ya terima nasib gitu loh, tunggu kapan waktunya mungkin kayak gitu kan. Tapi mereka tuh bisa gitu loh, mereka bisa berkarya bahkan gitu loh, mereka bisa menampilkan sesuatu karya yang bagus malah gitu loh. Itu yang mereka yang harus pikirkan itu.
Oh, untuk oke. supaya mereka bisa menjaga kesehatan mentalnya. Dan ya itu tadi ya, mereka juga harus maksudnya rutin juga Betul. konsumsi Iya, harus itu patuh terhadap patuh. pengobatan air. Iya, Oke, berarti itu kembali sama diri sendiri ya, kayak betul. gitu. Nah, kadang orang berharap konseling itu bisa langsung membuat semuanya tuh kerasa lebih mudah, ya Iya, lebih baik gitu ya. Padahal kan nggak begitu ya, iya. ya Bu ya. Gimana seorang dokter atau seorang psikolog atau konselor itu menjelaskan bahwa proses pemulihan mental itu adalah perjalanan dan bukan instan? Iya, jadi itu yang selalu kita sampaikan ke klien kami gitu ya, setiap adanya konseling. Dan kita selalu bilang bahwa konseling itu tidak bisa hanya sekali gitu loh. Jadi konseling kadang-kadang orang kayak dokter kan datang dikasih obat sembuh sakit kepalanya gitu kan, sembuh sakit apa. Tapi kalau konseling kan nggak bisa Nggak bisa gitu loh. gitu. Kalau mereka langsung bisa insight saat itu, maksudnya oh iya saya cemas nih. Saya apa namanya harus melakukan ini supaya saya nggak cemas. Itu kan ya maksudnya langsung bisa, maksud dia bisa sadar langsung bahwa ini loh tahapan dia yang dia ini. Karena kan kita sebagai konselor itu kita itu cuma istilahnya memberikan mereka insight nih akan permasalahan mereka. Dan mereka yang harus menjalani itu, bukan kita yang menjalani, tapi mereka yang menjalani gitu. Jadi itu yang tugas kita gitu. Jadi banyak sekali yang merasa, aduh, juga itu kalau ke apa ke psikolog atau ke konseling cuma apa namanya buang-buang waktu lah gitu kan. Terus nggak bisa langsung selesai gitu, masih masih ada ininya gitu. Tapi kan itu butuh proses memang gitu loh. Kalau mereka cepat insight dirinya mereka sendiri itu bisa langsung, bisa cepat juga gitu loh. Tapi kalau mereka istilahnya aduh udahlah konseling oke, habis itu pulang keluar baru keluar lah udahlah saya tidak bisa apa-apa ya udah gitu loh, ini lagi gitu kan datang lagi. Jadi Tapi konseling tanpa disertai awareness atau iya kesadaran benar, diri kesadaran itu dirinya yang penting. sangat penting. Oke, jadi memang perlu awareness lah, perlu tadi kembali dari diri sendiri seperti Jadi konseling itu kita tidak boleh memaksa seseorang itu untuk datang konseling, tapi harus dari dirinya dia gitu loh, bahwa oke saya butuh nih, saya mau konseling, saya punya masalah, saya harus konseling gitu. Jadi itu yang membuat mereka jadi oh saya tahu masalah saya dan saya butuh nih apa nih jalan keluar dari masalah saya. Oh, mereka harus sadar dengan itu, baru mereka bisa berproses untuk menyelesaikan masalah. Karena pemulihan itu kan berawal dari diri sendiri. Benar. Nggak bisa kita yang dorong-dorong. Oh, Iya, benar. Jadi yang dari Tongan ya jangan ragu. Orang yang konseling itu nggak mesti jagoan Betul. ya gitu kan. Kita pengen ada keluhan sedikit mengenai kondisi diri juga bisa banget. Betul. Bahkan saya dengar katanya ada yang bisa ini juga ya Bu Pak. Kalau konseling tuh agak keluar dari topik ya. Jadi mungkin dia pengen tahu minat bakatnya. Oh itu bisa iya juga ya. ada. Jadi maksudnya minat bakat dia nanti kalau misalnya dia SMA mau masuk kuliah kayak gitu. Sebenarnya minat bakatnya dia kemana nih? Itu bisa. Jadi ada tesnya khusus. Jadi bukan berarti orang gangguan jiwa, bahkan sekedar mengetahui minat bakat aja gitu kan, condongnya kemana itu bisa kita konseling bersama psikolog atau konselor. Oke, seru banget kita ngobrol hari ini, tapi kita jeda dulu sebentar ya. Iya. Oke, teman-teman jangan kemana-mana, Iki bakal balik lagi tentunya setelah biasa. Dan teman masih bareng sama Ivi di Gemilang hari ini dan juga bersama Ibu Juli dan Pak Jetro. Ya, kita bakal balik ngobrolin hal yang sangat edukatif yang luar biasa daging ngobrolannya ini. Kita lanjut ya Ibu, Bapak. Nah, tadi kita ngobrolin soal ODIF ya dan juga tantangan apa yang mereka alami ya dari sisi kesehatan dan juga sisi psikologisnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ODIF itu kan harus tetap berinteraksi gitu ya, bekerja, bersosialisasi. Gimana mereka bisa menjaga kestabilan mental di tengah tekanan yang mungkin datang dari berbagai arah? Ya itu mereka harus selalu istilahnya berpikir positif bahwa mereka itu walaupun dengan kondisi mereka saat ini gitu loh, mereka tuh tetap bisa berkarya gitu loh. Dan
sebaiknya ya memang mereka harus berani untuk mengungkapkan keberadaan diri mereka gitu loh. Karena kan kalau mereka tidak berani mengungkapkan keberadaan dirinya juga misalnya di tempat kerja, kepimpinannya kan kadang-kadang mereka yang awal-awal pakai ARV itu kan sering merasa apa namanya mudah capek ya kalau itu terus kadang mual juga jadi kan mengganggu nih aktivitas kerjanya nanti kan bosnya bilang maksudnya pimpinannya ngomong kok ini anak kok istilahnya males banget gitu loh maksudnya ngantuk terus misalnya kayak gitu gitu kan karena kan bosnya atau pimpinannya itu tidak ngerti gitu loh bahwa kondisi dia sedang sudah positif dan dia apa namanya ini apa mengkonsumsi HIV setiap hari kan jadi itu yang memang dia harus siap untuk bisa mengatakan itu gitu loh jadi itu yang kita harus bisa apa membuat mereka itu ayo gitu loh kamu harus berani untuk ngomong apapun kondisinya apapun nanti apa akibatnya ya kamu harus bisa terima gitu loh karena supaya lingkungan kamu juga tahu keberadaan kamu maksudnya kamu tuh memang kondisinya begitu dan mereka harus tahu juga bahwa kamu tuh tidak menularkan apa-apa gitu loh kamu mesti tetap bisa bekerja dan sebagainya kan ya itu yang kita harus edukasi juga kan ke pimpinan teman kerja dan lain-lain gitu dan untuk menjaga mereka supaya mereka tetap mentalnya juga terjaga gitu karena kalau mereka semakin mereka nyimpen itu kan tetap cemas kan aduh nanti kalau teman kantor saya tahu gimana nih aduh kalau pimpinan saya tahu gimana nih jadi mereka pura-pura terus gitu kan mereka berpura-pura terus mereka tetap berpura-pura maksudnya mereka tidak apa-apa gitu tapi suatu saat kan akan ketahuan dan itu lebih imbasnya kan lebih ini lagi gitu ya kalau tiba-tiba ketahuan gitu tapi kalau mereka udah siapkan diri mereka bahwa mereka memang positif dan mereka harus berani untuk ngomong ya mereka juga bisa menata mentalnya kan Ya, kalau secara medis sebenarnya obat ARV itu termasuk kategori obat keras. iya Iya, makanya sebenarnya kan disebutnya terapi ARV ya. Jadi kalau secara fase pengobatan itu nanti seorang dokter itu akan memberikan obat dulu. Ada beberapa regimen cukup banyak gitu ya. Saya juga nggak apa, kan saya nggak bolak-balik gitu. Nah itu dicek dulu. Jadi pertama dicoba dulu obat ini. Itu ada lini satu pengobatan lini satu pengobatan lini dua gitu ya. Itu regimennya juga sangat bervariatif. Nah, dikasih dulu obat ini kemudian dilihat perkembangannya. Ya, sebagaimana juga kan obat pasti ada efek samping gitu ya. Nah, tadi seperti yang Bang Ini bilang mungkin ada efek mual, pusing, mungkin bahkan sampai muntah gitu ya. Nah, itu memang harus dilihat. Nah, si Odif sendiri juga harus berani mengungkapkan itu ke dokternya gitu bahwa sebenarnya saya juga ketika dapat obat ini dok saya tuh juga muncul keluhan-keluhan seperti ini nah, gitu. Nah cuma memang kalau bicara tadi soal dunia kerja memang ini menjadi hal yang masih cukup pelik ya karena seringkali kasusnya tuh Olive itu kehilangan pekerjaan karena status HIV positifnya padahal sebetulnya itu tidak boleh gitu bahkan secara ILO gitu ya udah ada aturan yang mengatur itu gitu. Gimana ya berarti kita sudah kena penyakit ya risiko kehilangan nyawa gitu ya tapi kesempatan hidupnya atau hak untuk hidupnya dicabut juga itu kan sadis sekali gitu ya sebenarnya itu nah itulah sebenarnya yang pernah juga saya di tahun berapa itu ada kasus juga Odif dipecat dari pekerjaannya kemudian kita diadvokasi gitu ya nah yang kita sampaikan ke perusahaan bahwa kita berikan edukasi bahwa sebenarnya HIV itu nggak semengerikan yang dibayangkan loh mungkin banyak masyarakat umum melihat HIV itu orang yang terpapar gitu ya kondisinya mungkin kurus kering itu kalau udah di fase AIDS artinya HIV yang tidak ditanggulangi. Nah, HIV-nya sendiri sebetulnya bisa dikendalikan. Gitu. Jadi banyak miskonsepsi atau kesalahan yang keliru, pemahaman yang keliru gitu ya di masyarakat itu. Jadi kayak gitu tadi gitu. Padahal kalau mau bicara soal orang HIV,
Mami Yuli tiap hari dia kalau sering ketemu dengan orang Oh, yang ya. positif HIV gitu. Dan apakah ada ketakutan? Enggak ada. Iya, salaman. Salaman gitu. Bahkan kita di kantor KPA pun kadang bikin acara yang kayak misalnya Bersama. bacakan gitu ya. Iya, Nah, makan bareng. makan bareng, nggak ada masalah gitu. Nggak tiba-tiba saya jadi positif, enggak gitu. Karena memang ya tadi virus HIV itu adalah virus yang paling sopan sebetulnya. Butuh cara yang memang sangat spesifik. Iya. Oke, nah tadi kan juga sudah disebutkan ya bahwa banyak orang ODIF yang mereka itu jadi dipecat seperti itu dari pekerjaannya. Nah, ini menjadi dilema sebetulnya berarti bagi para ODIF ya, yang mereka itu bekerja atau memutuskan untuk bekerja. Apakah mereka harus memberitahu lingkungannya kah? Apakah mereka harus kasih tahu orang kantornya kah? Gitu, itu di mana? Nah dari kondisi itu kan jadi akhirnya timbul self stigma kan sebenarnya. Nah makanya kondisi itu yang membuat sebetulnya teman-teman ODIF yang berada di kondisi seperti itu tuh butuh banget dia emosi. Nah sebetulnya kalau kita berpikir ya, kita kasih edukasi pun akan percuma kalau orang nggak mau buka wawasan. Oke. Iya kan? Kalau ibaratnya gini, kalau dia udah yakin sama satu hal A gitu ya, mau kita kasih pandangan apapun gitu ya, cuma kalau dia nggak mau ngubah cara pandang, Benar. gitu. Oke, berarti kembali ke diri dia sendiri. Iya. Iya. Oke. Nah, kalau di sekitar kita itu ada ODIF, tapi kita bingung harus bersikap seperti apa. Mungkin ini banyak yang dengar tuh kita kan ya, banyak yang dengar dan mungkin ada satu dua yang kayaknya si A ini nih gitu. Supaya nggak salah langkah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama kita dekati dulu, artinya kita tanya dulu, kamu udah tahu belum statusnya ODIF dan kamu sudah mengakses layanan kesehatan belum? Artinya supaya kualitas hidupnya dan kualitas kesehatannya bisa ditingkatkan. Nah, di upaya penanggulangan HIV itu yang bekerja itu tidak cuma sekedar layanan kesehatan atau dokter semata gitu ya. Tapi ada namanya kelompok dukungan sebaya. Nah, tugasnya kelompok dukungan sebaya ini adalah memberikan dukungan karena memang ini adalah semacam komunitas gitu ya, yang memang isinya adalah mayoritas penyintas HIV. Gitu. Tapi kalaupun memang ada yang bukan penyintas HIV mau membantu atau menjadi volunteer di KDS pun itu boleh-boleh aja gitu. Nah tujuannya tadi yang KDS ini adalah sebenarnya kalau kita awalnya dibentuk itu KDS itu dibentuk adalah tadi untuk memberikan moral support lah gitu dibilangnya. Jadi kayak ada punya mutual circle-nya gitu lah, lebih biar bisa lebih termotivasi gitu kan. Mengingatkan minum obat, kemudian juga dia bisa sharing kok kalau aku minum ini gini ya, atau mungkin seringkali juga yang informasi yang kita terima ketika varian regimen obatnya diganti gitu ya, mungkin karena ketersediaan stok obatnya ini habis gitu ya atau berkurang gitu kan, akhirnya regimennya harus diganti. Dia punya kekhawatiran sendiri, si ODIF ini punya kekhawatiran sendiri. Nah itu nanti bisa cerita tuh di teman-teman KDS-nya. Tadi apa? Kelompok dukungan sebaya. Oke. Nah, jadi bisa cerita sama teman-teman KDS karena kan sama-sama penyintas ya, mereka lebih paham gitu. Bahkan kalau kita tuh ngomong, bahkan seringkali kita yang di KPA aja kalau kita cari informasi itu kita nanya ke teman-teman di KDS. Gitu. Karena kan mereka yang lebih paham lapangan gitu kan. Kalau kita kan di KPA lebih bicara soal pengkajian kebijakan penanggulangan. Gitu. Oke. Jadi teman curhat. Iya. Jadi teman curhat ya. Oke, berarti memang sebetulnya apapun ya dari segi masalah mentalnya sendiri ya, psikologisnya sendiri, apapun itu sebetulnya kembali lagi ke diri sendiri. Betul. Ya kan, kembali ke diri sendiri, dia sendiri yang sebetulnya bisa mencari gitu kan. Konseling ya, kelompok dukungan itu merupakan apa ya, pihak luar yang membantu seperti itu ya. Oke, apakah ada strategi sederhana tapi dampaknya tuh kelihatannya tuh besar, Bu, yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental khususnya bagi mereka yang belum punya akses ke konseling? Untuk mungkin ini ya, kalau
mereka belum punya akses ya. Ya, kita Mm-mm. punya akses. Ya kalau belum punya akses ya mungkin mereka bisa ikut ya itu tadi mungkin ya Dari kalau KDS. KDS dulu, Seperti kelompok itu ya. dukungan sebaya dulu. Setelah itu kan di kelompok dukungan sebaya kan mereka udah tahu nih, oh ada akses apa layanan konseling atau mereka mau ada kegiatan lain kan di KDS atau di KPA itu kan banyak kegiatan-kegiatan lain juga yang melibatkan mereka gitu loh. Jadi mereka bisa lebih aktif di situ, bisa lebih apa namanya termotivasi lah mereka untuk lebih semangat kayak gitu di KPA itu mereka bisa itu melakukan itu. Jadi mungkin ya awalnya ya mereka harus cari kelompok dukungan sebaya itu gitu loh. Jadi dari situ mereka bisa oh saya mau konseling nih mungkin mereka bisa langsung mengakses ke KPA untuk konseling dan sebagainya. Oke, ya itu memang salah satu manfaat dari edukasi seperti ini ya. Benar. Yang tahu bahwa ini loh jalan-jalan tuh ada gitu. Dan Jadi mungkin untuk apa namanya yang sudah terpapar motion olive ya mereka kan bisa ngikutin apa lainnya Ya, ada untuk kita PA ya, itu konseling itu. layanan konseling itu sebulan 2 kali biasanya Hari setiap Rabu dan hari Jumat setiap minggu kedua dan minggu keempat. iya oke, Iya. oke, Jadi bentar. Rabu Minggu kedua Rabu, minggu kedua dan minggu keempat. dan minggu keempat. Oke. Tadi barusan disounding mengenai Layanan konseling. layanan konseling gratis itu Ya. gimana tuh? Pak boleh dijelaskan? Ya, jadi kita dari KPA memang punya layanan konseling gratis. Hmm. Kita bekerja sama dengan psikolog dari IPSI Banten. Itu diadakan di setiap Rabu minggu kedua dari jam 10 sampai jam 4 sore itu secara Oke. offline ya. Dan kemudian setiap Rabu minggu keempat sama dari jam 10 hingga jam 4 sore itu yang di secara online. Nah, nanti untuk pendaftarannya bisa menghubungi WhatsApp di 0812 1488 0195. Diulang Ya, mungkin 0812 1488 0195 itu WhatsApp-nya atau bisa juga menghubungi Instagram-nya KPA Kabupaten Tangerang. Di KPA Kabupaten Tangerang. KPA Kabupaten Iya. Tangerang. Oke, jadi maksudnya kalau itu jangan takut gitu loh kalau mau konseling ya silakan gitu karena kan semua kerahasiaan itu terjamin. Terjamin ya, termasuk kode Iya. kode etiknya seperti Iya. itu ya. Oke, jadi Hanetolan yang mungkin saat ini mendengarkan ternyata mengetahui dirinya berada di dalam kondisi seperti itu ya, Odif gitu ya, bisa melakukan konseling ya, karena ada layanan konseling gratis dari KPA Kabupaten Tangerang ya, yang bisa diakses gitu kan dengan jadwal setiap hari Minggu kedua dan Minggu keempat. Hari Rabu. Minggu kedua, hari Rabu Minggu kedua dan Rabu Minggu keempat ya, dari jam 10 sampai jam 4 sore seperti itu, dan bisa langsung cek IG-nya kalau pengen lihat-lihat dulu ada foto atau ada flyer apa gitu ya di @KPA Kabupaten Tangerang, atau kontak di WhatsApp-nya di 0812 14880195 ya. Oke, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke Odif tadi ya. Dalam beberapa kasus mungkin Odif ini banyak yang memilih untuk menutup diri. Iya. Ya kan. Dari sisi psikologis apakah itu bentuk perlindungan diri atau justru tanda bahwa mereka itu lagi butuh bantuan? Ya mereka lagi butuh bantuan untuk Oke. itu karena istilahnya kan mereka harusnya tidak harus menutup diri gitu loh, mereka malah harus tetap beraktivitas seperti biasa, tetap bekerja misalnya atau ada yang kuliah ya mereka tetap kuliah dan sebagainya gitu loh. Jadi kalau mereka menutup diri itu kan makin pikirannya kan makin terbawa gitu ya, jadi mereka makin cemas, mungkin makin stres gitu loh. Jadi ya lebih bagus ya mereka keluar bersosialisasi seperti biasa dan mereka harus yakin bahwa diri mereka itu masih berguna gitu loh, masih bermanfaat gitu Stay ya. positive thinking. Iya, Ini stay kan positive. dunia ini luas begitu. Benar. Ya, banyak informasi dan segala macam. Kadang-kadang kan mereka udah mikir, oh itu udah kena nanti sebentar lagi saya meninggal nih. Waduh. Nah, kalau saya nggak minum obat kan
kadang-kadang mereka yang itu kan buat itu juga. Tapi obatnya sendiri itu gratis apa gimana sih? Ya, kalau untuk obat ARV itu memang gratis ya, karena memang ada dari dukungan dari BPJS kan. Oh, oke. Kalau nggak digratisin itu harganya lumayan Mahal. saingan dengan harga obat jantung ya. Oh, seperti itu. Iya. Aku baru tahu ya. Tadi juga sempat disinggung mengenai HIV belum menjadi AIDS. Itu merupakan satu hal yang berbeda, Pak. Betul. Karena gini, kalau kan dari singkatannya sendiri kalau immunodeficiency virus. Jadi HIV itu adalah kondisi ketika orang terkena virusnya, virus HIV. Nah, si virus HIV ini kan menyerang sel darah putih atau daya tahan tubuhnya kan. Sel CD4 kita sebutnya. Nah, jadi kalau daya imunitas itu bukan otomatis akan diserang, otomatis daya tahan tubuh terhadap virus berbagai penyakit bakteri itu kan menurun. Nah, kalau dia tidak diobati itu akan masuk ke fase AIDS atau kita bilangnya stadium AIDS gitu ya. Stadium Ya, AIDS. nah stadium AIDS itu adalah singkatannya sendiri acquired immunodeficiency syndrome. Jadi dia sudah mengalami sindrom-sindrom akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Nah, misalnya salah satu penyakit yang penyertanya gitu ya, paling sering adalah TBC. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada teman-teman pendengar di sini yang mungkin sariawan, biasanya kan sariawan seminggu juga sembuh. Nggak sembuh-sembuh nih, udah berbulan-bulan sariawan nggak sembuh-sembuh. Nah, itu bisa jadi salah satu ciri-ciri menurunnya sistem kekebalan tubuh. Oh, oke. Apakah hanya sariawan atau luka lain? Batuk juga mungkin. Flu biasanya kan kita kalau minum obat 5 hari juga sembuh atau 3 hari juga sembuh gitu kan. Tapi kalau flu sampai berbulan-bulan flu nggak sembuh-sembuh nih. Nah, itu bisa jadi ciri-ciri. Bisa jadi ciri-ciri. Menurunnya Tapi kalau luka nggak masalah di luar ya, di kulit atau itu? Luka nggak, karena kan kita bicara soal ini ya, soal tubuh kita itu terinfeksi virus atau bakteri. Oh, oke. Berarti kalau luka di mulut itu beda dengan Kalau luka di ya kulit. beda. Nah, kalau luka itu memang nanti ada kaitannya dengan jalan masuknya virus HIV. Bisa terutama luka di sekitar kelamin. Oh, oke. Berarti kalau misalkan orang memiliki sariawan terus dia kissing dengan positif oleh bisa banget ya. bisa banget. Oh, oke. Berarti AIDS itu ada kondisi yang lebih parah lagi. Iya. Itu kondisi ketika HIV tidak terobati dia ada di fase AIDS. Oke, apakah penanganan untuk dari segi psikologisnya juga sama atau berbeda? Ya pasti berbeda ya, karena kalau AIDS itu kan ibaratnya udah stadium lanjut ya gitu ya, bahkan mungkin udah pengobatannya masuk di lini 2 atau di lini 3 gitu. Dan itu harus ditanggulangi dulu infeksi oportunisnya atau penyakit infeksi penyertanya harus ditanggulangi dulu sambil diobati HIV-nya itu. Dan itu kan obat yang diminum juga banyak banget gitu. Dalam satu hari? Dalam satu hari. Ya, jadi dalam kondisi AIDS itu bisa diturunkan ke stadium HIV. Oh, bisa. Oh, dari AIDS bisa diturunkan ke HIV. Ya, kita disebutnya ODA sama ODIF. Kalau ODA orang dengan AIDS ya. Nah, kalau ODIF orang dengan HIV. Oh, oke. Wah, ini merupakan satu ilmu ya. Ilmu yang banyak orang yang nggak paham ya, nggak tahu gitu. Dan apakah ODA tadi itu juga bisa beraktivitas sama seperti ODIF? Kalau yang ODA itu kebanyakan mungkin sudah nggak bisa karena kan dia udah rapuh sekali. Oh, dari segi fisiknya aja udah susah untuk beraktivitas seperti sedia kala. Oh, itulah mungkin kalau kita lihat di foto-foto di internet orang yang kurus kering, itu mulutnya jamuran, nah itu udah di fase AIDS yang udah parah banget. Tapi ada AIDS yang kondisinya tuh masih AIDS awal gitu itu? Iya ada misalnya. Makanya ketika dia ada di fase AIDS awal itu kalau sudah ditanggulangi bisa turun ke fase HIV. Oke, ini nanti ada doang ya. Aku sekarang semua jadi pada tahu ya. Oke, kita kembali ke ODIF ya. Kalau ada ODIF yang saat ini mungkin sedang mendengarkan dan mungkin merasa lelah secara mental, kayak gitu. Ada nggak pesan yang ingin Ibu sampaikan supaya mereka tuh tetap punya harapan dan kekuatan untuk melanjutkan hidup? Pesannya tetap semangat,
hidup ini masih panjang gitu ya, maksudnya masih panjang, tetap berguna gitu loh untuk siapapun, dan tetap yakin bahwa semua itu bisa dijalani gitu loh. Tidak ada yang bisa dijalani dan semua itu bisa dijalani asal kita tetap semangat gitu. Mhm. Jadi tetap semangat, tetap positive thinking, dan tetap berkarya. Oke, tetap semangat, positive thinking, dan berkarya. Nah, setelah kita membahas banyak hal mengenai materi kita hari ini gitu ya. Ini kita udah mengerucut ke ujung acara tuh. Boleh nggak dirangkum apa satu hal yang paling penting yang perlu dipahami masyarakat tentang kesehatan mental pada Odif? Ya, bahwa ODIF itu tidak menular gitu loh. Bahwa ODIF itu tidak berbahaya, dan mari kita sama-sama rangkul mereka dan tempatkan mereka pada posisi mereka masing-masing gitu loh, bukan dijauhkan atau bukan digosipin dan sebagainya. Jadi jangan ikut stigma-stigma yang didengar di luar, karena mereka tidak begitu gitu ya. Jadi tetap rangkul mereka karena mereka juga manusia seperti kita, dan mereka juga butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh didengarkan dan sebagainya itu sih. Oke, dan mungkin sebagai penutup ya, apa pesan dari KPA ya untuk masyarakat luas supaya kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif gitu ya, dan suportif bagi Odif, bukan cuma secara sosial tapi juga secara mental. Oke. Kalau untuk Odif itu ya, artinya kondisi orang dengan HIV itu bukan kondisi yang menakutkan, karena penularannya butuh cara yang spesifik ya. Dan justru teman-teman Odif ini atau orang dengan HIV ini justru butuh banget dukungan kita, dukungan teman-teman terdekatnya, dukungan keluarganya, untuk dia tetap hidup, tetap semangat, tetap produktif. Stigma itu justru akan menghancurkan mereka. Nah, jadi saya mengajak masyarakat juga untuk yuk kita ubah paradigma kita tentang HIV ini yang selama ini keliru gitu ya. Kita cari informasi sebanyak mungkin, bangun kesadaran tentang HIV gitu. Bahkan mungkin kalau teman-teman merasa ada yang punya resiko terhadap HIV, sadar periksakan diri. Semakin cepat ketahuan statusnya, semakin baik. Artinya proses pengobatannya bisa jadi lebih cepat. Walaupun memang namanya obat ARV itu memang harus diminum seumur hidup gitu ya. Tapi itulah yang meningkatkan kualitas hidup orang ini. Oke, jadi intinya dari Odifnya sendiri mereka harus punya awareness gitu kan, dan dari lingkungan sendiri juga harus punya dukungan gitu kan bagi kepada Odif ini sendiri. Oke, jadi aku sekali lagi pengen mau ini lagi ya, mengingatkan lagi mengenai layanan konseling gratisnya tadi ya untuk handetolan yang mungkin ini untuk Odif aja atau sebenarnya sih memang kita layanan ini bukan memang tadinya terfokusnya untuk Odif. Tapi mungkin kalau ada teman-teman memang mau konseling gitu ya, mungkin ada kawannya atau ada saudaranya gitu dan pengen tahu lebih banyak, atau mungkin dari keluarga yang memang orangnya hidup dengan orang HIV gitu ya. Oke. Nah itu memang mau konseling boleh, silakan. Iya, Hubungi buka. hotline yang kita sediakan. Berarti memang ini seputar nggak jauh-jauh dari Odif sebetulnya konseling gratisnya seperti itu ya. Bisa langsung cek di Instagram sekali lagi @KPA Kabupaten Tangerang atau di nomor WA-nya di 081214880195. Jadwalnya setiap hari Rabu, Minggu kedua jam 10 sampai jam 4 sore untuk offline-nya ya, dan Rabu Minggu keempat jam 10 sampai jam 4 sore untuk online-nya. Ada dua, bisa online dan bisa offline. Gimana kenyamanannya aja. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Julfi dan juga Bapak Jetro hari ini sudah memberikan edukasi luar biasa. Ini banyak banget yang baru tahu, yang oh begitu. Makasih banyak. Ditunggu nanti kedatangan selanjutnya untuk kembali memberikan edukasi lainnya kepada masyarakat. Terima kasih. Ya, oke. Ada teman ini saya akan menemani sampai jam 1 siang waktu di Gemilang. Jadi stay tune terus di Gemilang sampai jam 8 malam.